Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur, dan alhamdulillah telah kita laksanakan berjamaah serta dilanjutkan dengan bermajlis ngaji. InsyaAllah akan membahas terkait dengan lanjutan alokasi harta haram. Seseorang yang sudah terlanjur menerima harta haram, baik disengaja ataupun tidak, dan kemudian dia ingin bertaubat, dikemanakan harta tersebut. Itu kemarin sudah kita bahas terkait beberapa hal, yaitu harta haram yang diketahui pemiliknya, bagaimana kalau tidak diketahui pemiliknya, kemudian bagaimana jika melakukan usaha dari modal harta haram. Paling tidak itu yang kemarin sudah kita bahas. InsyaAllah kita akan melanjutkan terkait dengan bagaimana hukumnya harta haram yang diwariskan, kemudian nanti bagaimana kalau dipakai untuk ibadah dan lain sebagainya. Tak lupa salat serta salam, mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan harta haram yang kemudian diwariskan. Kemarin sudah kita bahas kalau usaha pakai harta haram kemudian mau tobat, itu yang dikembalikan modalnya saja atau sama hasil-hasilnya. Kemarin sudah kita bahas itu Pak ya? Sudah atau belum? Sudah ya? Nah, ada yang mengatakan yang penting modalnya saja kembalikan. Ada yang mengatakan tidak, modal plus seluruh hasil selama yang kemudian dia mendapatkan dari usaha itu maka harus dikembalikan semua. Nah, itu perbedaan pendapat terkait dengan masalah usaha pakai modal yang haram, yang harus dibuang, yang harus dikembalikannya. Kemudian yang terakhir dari masalah pengembalian harta haram ini adalah bagaimana jika harta haram itu kok diwariskan. Misalnya almarhum wafat dan punya harta yang jelas diketahui bahwa hal itu hukumnya haram. Misalnya itu adalah uang hasil suap. Ini adalah rekening-rekening terkait dengan masalah suap. Atau mungkin itu adalah hasil usaha-usaha haram, jualan minuman keras. Atau mungkin itu hasil hal-hal yang hukumnya haram, misalnya jualan babi dan lain sebagainya. Kalau bendanya, kalau minuman kerasnya dan juga babinya misalnya kok masih ada stok di gudang, maka harus dimusnahkan. Tidak boleh dijual. Tidak boleh juga diberikan kepada non-muslim. Kenapa? Karena meskipun non-muslim itu kemudian ya mungkin nggak dosa kalau minum minuman keras, tapi pada hakikatnya mereka itu mukhatabun bi furu'i syariah. Mereka itu sebenarnya juga berdosa ketika melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang kalau kita lakukan itu juga dosa. Artinya gini, orang kafir yang suka zina dengan orang kafir yang nggak pernah zina, itu nanti beda hukumannya. Orang kafir yang kemudian makan babi mulu sama yang nggak pernah makan babi, itu nanti beda hukumnya. Orang kafir kemudian yang makan riba dengan orang kafir yang tidak makan riba, itu nanti hukumannya juga beda ya, karena setiap dosa yang kita lakukan itu dosa, itu buat mereka juga hukumnya dosa ya. Cuman kita biasanya menutupi, ya wis namanya orang kafir dalam keyakinan Islam, ya dia mukhalladun finnar, dia sudah di neraka sudah karena kekufurannya. Padahal dosa-dosa yang lain juga masih akan berefek. Ya mungkin kalau dibandingkan sama dosa kekufuran ya nggak seberapa, memang nggak seberapa dibandingkan itu, tetapi tetap ada siksaannya. Nah, itu jika barangnya kok haram. Tetapi kalau bukan barang,
Uang itu kan tidak ada halal, nggak ada haram. Dia menjadi haram karena cara mendapatkannya yang bermasalah. Nah, kalau kita tahu bahwasanya uangnya almarhum itu adalah haram, berasal dari menang judikah, atau kemudian dia bandar judikah, atau apapun itu yang hukumnya haram, maka menurut Hasan al-Basri, Imam Az-Zuhri dan Ats-Tsauri dan juga Imam Sahnun, ya, Imam Sahnun itu adalah ulama bermadhab Maliki. Kalau Syihabuddin Az-Zuhri, kemudian Ats-Tsauri, Hasan al-Basri itu kelasnya ya sama dengan ulama 4 madhab lah. Cuman mereka memang nggak ada murid yang ibaratnya mengkodifikasikan sampai seperti 4 madhab, itu nggak ada. Mereka mengatakan bahwasanya hukumnya halal bagi ahli waris dan dosanya ditanggung oleh almarhum. Jadi orang tuanya punya duit banyak, tapi hasil nyolong semuanya, hasil meras semuanya. Dulu kebetulan bapaknya itu preman. Bapaknya preman, pokoknya malakin pasar-pasar, semua pasar Jakarta itu parkir liarnya ke dia semua. Retribusi yang haram-haram itu, yang kemudian mangkal di trotoar lah, jualan di mana yang nggak pakai resmi itu semuanya ke dia. Misalnya gitu, sampai akhirnya dia kaya raya. Maka ketika dia meninggal, anaknya berhak nggak mendapatkan warisan itu? Secara Islam, ya, kalau menurut Hasan al-Basri, Az-Zuhri, Ats-Tsauri dan Sahnun, dapat, manfaatkan saja, itu halal bagi anak-anaknya. Terus yang kena haram siapa? Yang kena haram bapaknya. Wah, ini ngeri sekali, Pak. Ngeri sekali, Pak. Karena bukan kemudian ini tidak menyelesaikan masalah ini memang. Tapi minimal buat ahli warisnya, ya kan saya dapat ini dari bapak, bukan kemudian saya dapat ini dari nyolong. Bahwasanya bapak saya hasil meras orang, ya itu urusan dia. Wah, ngeri sekali, Pak. Di akhirat anak ditinggalkan harta, yang ada malah anaknya menyusahkan kita, hartanya pun menyusahkan kita. Ini jangan sampai kemudian kita meninggal dalam kondisi disusahkan sama anak dan harta yang kita tinggalkan. Itu menurut Hasan al-Basri. Tetapi menurut jumhur 4 madhab dan juga ulama Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tidak halal bagi ahli waris, tetapi harus dikembalikan kepada yang berhak atau disodakohkan. Maksudnya dikembalikan kepada yang berhak kalau memang ketahuan ini punya siapa, disodakohkan kalau nggak ketahuan ini milik siapa. Kemarin kan kita sudah sampaikan bagaimana cara mengembalikan. Kalau ketahuan ini milik siapa dan diambil dengan cara paksa, artinya tanpa keridhaan orang yang kemudian kita ambil uangnya itu. Misalnya almarhum itu dulu memeras, ya, memeras si A, si B dan si C. Nah, itu duitnya di rekening ini sejumlah 5 miliar. Kemudian almarhum itu dapat tanah samping pinggir jalan yang gede dan luas itu hasil manipulasi data. Dia sogok kementerian-kementerian terkait, sogok hakim segala macam, kemudian dia akhirnya punya surat atas tanah tersebut. Kemudian setelah itu dia perkarakan, karena sudah dikondisikan semuanya, dia menang. Misalnya seperti itu. Dan dia tahu, anaknya tuh tahu bahwa ini itu aslinya punya si B, ya. Tetapi bapak itu ngambil dari sana, kenapa? Ya caranya seperti itu, aslinya punya dia. Maka kalau anaknya mau baik, mau tobat, ya, 1, dia nggak boleh ngambil harta itu, 2, harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak, ya urusannya sampai akhirat nggak beres-beres. Nah ini mengerikan ini. Oke, maka tidak halal bagi ahli waris, tapi harus dikembalikan kepada yang berhak atau disedekahkan. Maka dari itu, kalau bisa, sebelum kita meninggal, itu pastikan harta yang akan kita tinggalkan itu tidak sengketa. Tidak sengketa maksudnya, jangan sampai ada harta orang lain kok berada atau masuk dalam tangan kita, baik karena itu urusan bisnis ataupun karena urusan warisan. Mungkin kalau bisnis nggak terlalu, Pak, biasanya. Tapi masalah warisan, yang mana itu harusnya bukan hak kita, tapi masuk ke dalam tangan kita. Mungkin karena kita yang paling kuasa, kita paling dewasa, kita yang paling punya power, kita yang paling bisa menekan, akhirnya harta itu menjadi milik kita. Adik-adiknya nggak mau, adik-adiknya nggak berani untuk ngambil. Padahal harusnya itu dibagi rata, misalnya gitu. Tapi kok akhirnya menjadi milik kita? Ya udah ya, pokoknya ini buat abang ya, gini dan seterusnya. Nah, mungkin berasal dari sengketa yang seperti itu. Nanti di ahli waris berikutnya, saya yakin itu masih masalah lagi, pasti masalah lagi. Jadi maka
sebelum meninggal, pastikan harta yang kita ambil, yang kita bawa, yang kita tinggalkan itu nanti kalaupun berasal dari warisan, ya tolong sudah selesai dulu warisannya. Jangan kemudian masih objek ini masih sengketa sama yang sana, sudah dibilang pokoknya besok kalau bapak meninggal itu buat kalian. Padahal itu pun masih sengketa dengan saudaranya, dengan adiknya. Nah ini jangan sampai. Karena nanti kalau sampai anaknya kemudian punya kemampuan untuk menguasai tanah itu, bisa jadi yang kena dosanya ya bapaknya juga. Padahal bapaknya di sana itu sudah tidak butuh, sudah tahu bahwasanya harta itu ternyata tidak penting. Orang itu ternyata yang penting bisa makan, bisa minum, bisa sholat, bisa ibadah, pakai pakaian yang cukup, itu sudah cukup sekali. Kalau udah di sana, Pak. Tapi kalau masih di sini, ya kalau masih di sini itu kita merasa kayak hidup itu mau lama gitu. Sehingga kalau 2 juta itu nggak cukup. Padahal 2 juta itu cukup nggak, Pak? Untuk anak 3, istri 1 itu cukup nggak 2 juta? Ya kalau untuk sehari cukup. Nah tapi kan Ustaz, kita kan butuh ya minimal sebulan lah ke depan. Pertanyaannya, siapa yang menjamin sebulan ke depan masih butuh makan? Siapa tuh udah meninggal, udah nggak butuh makan, kan gitu misalnya gitu ya. Nah ini makanya kadang kita itu menjadi berat karena kita sendiri yang memberatkan. Wah saya punya tabungan, harus punya investasi karena gini. Lah siapa yang menjamin itu sampai sana kan? Ya bukan salah, tetapi nggak usah terlalu dijadikan beban. Kalau memang belum bisa, ya nggak apa-apa, santai saja. Wong hidup juga belum tentu nyampe sana. Tetapi ya kalau memang bisa, alhamdulillah ada uang tambahan bisa disimpan lah, dijadiin emas atau tanah begitu. Ya udahlah beliin, itu nggak masalah. Tapi kalau belum bisa, nggak usah merasa kayak wah saya gagal nih memanage finansial gini. Nggak usah begitu. Apalagi kalau ada duit sisa, harusnya bisa pergi haji, kok nggak pergi haji, wah itu masalah gitu. Oke, itu pengembalian harta haram, bahwasanya harta haram itu juga tidak bisa diwariskan menurut jumhur ulama. Kemudian yang berikutnya, setelah pengembalian harta haram, kita akan bahas terkait dengan pemanfaatan harta haram. Apa saja temanya? 1, bagaimana kalau harta haram itu kita sedekahkan atau kita bayarkan zakat atau kita bayarkan untuk kafarah atau nadar. Atau yang berikutnya adalah bagaimana jika dipakai untuk menafkahi keluarganya yang miskin. Atau yang berikutnya, apa hukumnya jika ada orang naik haji pakai harta haram itu, sah atau tidak? Kemudian yang terakhir, bagaimana hukumnya kalau dipakai untuk membangun masjid? Boleh nggak harta itu kemudian kita pakai untuk membangun masjid? Oke, satu-satu. Pertama, bisa nggak dipakai untuk sedekah, zakat, kafarat, nazar dan lain sebagainya? Maka ulama mengatakan tidak sah jika diniatkan untuk dapat pahala. Maksudnya apa? Gini, saya punya duit 1M haram, kemudian ya wis lah, menghilangkan yang haram itu 500 juta saya sedekahin lah, biar saya tersisa 500 juta saja, kayaknya sudah cukup halal lah. Kenapa? Karena 500 jutanya sudah dikeluarkan. Tidak bisa, tidak sah. Begitu pula, oh saya punya duit 1 miliar nih Ustaz, zakatnya berapa ya? Ya 2,5%. Tapi ini haram Ustaz, berarti kira-kira zakatnya berapa? Nah, kira-kira harta haram perlu dizakati nggak? Perlu dizakati nggak? Tidak perlu dizakati Pak. Loh, kok malah tidak perlu dizakati? Ya karena dari awal memang itu bukan punya kita. Kalau bukan punya kita, ngapain kita zakatin harta yang bukan punya kita? Lah terus, ya itu buang semuanya. Bukan dizakati, tapi dikembalikan semuanya. Jadi kalau kita bayar 2,5%, berarti 2,5% yang dulu saya bayar itu nggak sah. Bukan nggak sah, 2,5% itu kurang, harusnya 100%, buang semuanya. Nah itu. Atau juga untuk kafarot. Ya kafarot apa ya? Kalau zaman sekarang itu, nadar aja deh, nadar, gampang. Misalnya saya nadar, pokoknya kalau saya dapat proyek itu, ya, maka saya akan membangun masjid seharga 1 miliar misalnya. Terus bangunlah dia masjid 1 miliar. Maka uang 1 miliar itu, jika haram semuanya nih Pak, uang 1 miliar itu kok berasal dari uang haram, maka nadarnya itu belum gugur. Nadarnya belum gugur, dia harus bernadar, harus kemudian membayar ulang. Atau
Atau kalaupun nadarnya gugur, 1 miliarnya tetap harus dia ganti pakai uang pribadi di luar yang haram. Kenapa? Salahnya dia adalah bernadar pakai duit 1 miliar di saat dia merasa punya sekian miliar, misalnya punya 500 miliar, padahal ternyata yang halal cuma 5 miliar, 495 nya haram semuanya. Jadi kan 1 miliar doang kan kecil kalau punya 500 miliar, tapi ternyata yang 495 miliar itu haram semuanya, bukan milik dia semuanya. Nah, maka kalaupun dia sudah terlanjur bangun, tetap dia harus mengeluarkan 495 miliar untuk disodakohkan ke tempat umum. Nadarnya gimana? Nadarnya ya sudah jadi masjid ya sudah cukup itu. Tapi masjid tidak boleh dihitung dari 495 yang harus dia keluarkan. Nah, ini agak berat nih Pak. Ini makanya mendingan nggak usah lah. Tapi saya kira yang di sini insya Allah nggak perlu ya Pak ya, ilmu-ilmu seperti ini kayaknya nggak perlu amat gitu Pak ya. Kenapa? Alhamdulillah nggak ada yang haram, nggak ada yang potensi untuk kita ambil secara haram kan gitu ya. Oke, ya Alhamdulillah itu. Tidak punya kesempatan untuk ngambil yang haram itu adalah kenikmatan. Baik, kemudian yang kedua, tapi hukumnya sah jika diniatkan untuk melepaskan diri dari harta haram. Ya sudah, dari awal ini memang haram, jadi 500 juta ini atau 1 miliar ini misalnya, dari 5 miliar 1 miliar ini saya ingin untuk disodakohin deh, buat apa? Yang minimal saya udah mengembalikan 1 miliar, 4 miliarnya nanti lihat si kondisi misalnya gitu, ya lumayan lah 1 miliar, 4 miliarnya ya tetap masih dituntut itu. Oke, ini pemanfaatan harta untuk sodakoh, zakat, kafaroh dan juga nadar. Dan hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik atas apa yang kalian hasilkan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi ini. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita kalau mau infak itu ya sodakoh, ya zakat, ya kafarah, ya nazar, itu semuanya tergolong infak Pak. Jadi infak itu adalah lingkaran besar, di dalamnya ada wajib, ada sunnah. Nah kalau yang wajib apa saja? Zakat, kafarah, nazar itu wajib. Kalau yang sunnah itu kita sering sebutnya dengan sodakoh. Nah sodakoh itu nanti ada ya ke masjid lah, anak yatim lah, wakaf lah, apa segala macam, itu yang sunnah masuknya ke situ. Nah infak itu semuanya itu. Maka kalau mau infak, pakailah dengan harta yang thayyib. Thayyib itu apa? Artinya baik. Baik itu apa? Minimal nggak haram. Maka nggak ada satu orang pun disebut orang ini baik kok dia adalah seorang pelanggar syariat, itu nggak bisa disebut baik Pak. Meskipun di satu sisi ada baiknya memang, tetapi tetap belum bisa dikatakan sebagai orang yang baik. Nah, kemudian di dalam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, "Amarahum bil infaqi min atyabil mali wa azwadihi wa anfasihi." Allah memerintahkan mereka orang beriman untuk berinfak dengan harta yang terbaik, dari harta yang paling mulia dan dari harta yang paling berharga. Wa nahahum, dan Allah melarang mereka anitasadduqi biradalatil mal, dengan harta yang kemudian rendah, wadani'ah dan hina, wa huwa khabithuhu, dan itu adalah harta-harta yang haram. Fa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, karena Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Ini kayak ibaratnya bersodakoh kepada Allah. Bersodakoh kepada Allah itu kan ibaratnya membawakan sesuatu kepada Allah. Ibaratnya kita bertamu kepada siapa? Kepada kiai, kepada ustadz, atau bertamu kepada mertua begitu Pak ya, atau calon mertua lah kurang lebih, pas lebaran begitu. Terus kemudian dibawakan sesuatu yang Allah nggak suka, dibawakan sesuatu yang orang tua kita itu benci. Udah tahu mertua itu kalau nyium bau durian dia itu muntah, dengan sengaja kita bawa ke calon mertua durian montong yang baunya luar biasa wangi buat para pecintanya dan luar biasa memabukkan bagi yang tidak suka. Kan durian itu antara suka atau suka-suka banget, kalau jijik-jijik banget kan gitu ya. Durian kan seperti itu.
Nah ini orang malah bawa durian ke tempat orang yang nggak suka durian. Ini namanya penghinaan. Sama halnya bersodakoh kepada Allah pakai harta haram, itu penghinaan buat Allah. Kenapa? Loh, kamu tuh nyari ridhonya saya, tetapi pakai cara yang saya tidak ridho, itu maksudnya gimana? Kurang lebih kan seperti itu, Pak. Ini penghinaan justru. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nah, ini hukum bersodakoh, zakat, kafaroh, dan nadar pakai harta haram. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukumnya jika harta tersebut kita gunakan untuk menafkahi keluarga yang miskin? Nah, ulama mengatakan bahwasanya hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, inna lahu an yatasaddaqu ala nafsihi wa 'iyalihi in kana faqiran. Bahwasanya tadi kita sampaikan, orang punya harta haram 1 miliar, yang mana harta itu harus disodakohkan, bukan harus dikembalikan kepada orangnya, karena orangnya nggak ketahuan siapa misalnya, maka harus disodakohkan. Maka untuk harta yang cara pengembaliannya itu disodakohkan, itu diperbolehkan untuk mensodakohkan harta itu kepada dirinya dan kepada keluarganya jika dia memang fakir atau miskin. Tapi ya sekedar kebutuhan pribadi, kebutuhan pokoknya saja. Amma iyaluhu ahluhu fala yakhfa. Adapun keluarganya, sanak saudaranya, maka ya itu tidak aneh kalau diperbolehkan. Li'annal faqra la yantafi anhum wa bikaunihim min iyalihim. Karena yang namanya fakir ya tetap dia statusnya fakir meskipun keluarga orang kaya. Ya kan? Jadi Pak, adiknya miskin, abangnya kaya. Boleh nggak kita sedekah kepada adiknya yang miskin itu? Boleh nggak? Boleh. Dia berhak menerima zakat. Boleh nggak zakat kepada dia? Boleh. Tapi kan abang dia kaya. Abangnya kaya tidak menjadikan si adik pasti kaya. Ya kalau adiknya miskin tetap berhak. Bukan berarti karena ini orang miskin punya abang kaya, jadi nggak boleh dikasih zakat. Kenapa? Karena punya abang kaya. Ya kan yang kaya abangnya, bukan dirinya. Nah ini maka diperbolehkan. Maka boleh seseorang untuk mensodakohkan kepada keluarganya jika mereka memang fakir atau miskin. Bal hum aula min man yatasaddaq alaihim. Bahkan mereka itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah. Wa amma huwa falahu an ya'khudha minhu qadra hajatihi li'annahu aidan faqir. Adapun dirinya, maka dirinya juga berhak untuk mengambil dari harta yang harus dia buang itu. Kenapa? Karena dirinya fakir. Walau tasaddaqa bihi 'ala faqirin jaza wa kadza idza kana huwa al-faqir. Sebagaimana diperbolehkan untuk disedekahkan kepada orang lain yang fakir, maka boleh juga untuk disedekahkan kepada dirinya yang fakir. Kenapa kok bisa dia sedekah kepada dirinya? Karena pada hakikatnya uang haram itu bukan uang miliknya. Sehingga kalaupun disedekahkan kepada dirinya, yaitu dari orang lain kepada dirinya gitu. Bisa difahami Pak ya? Ini ya. Jadi ini harta, misalnya nih orang si A, dia itu punya duit 1 miliar cash, kaya dong. Tapi 1 miliar itu semuanya adalah uang haram. Oke, artinya dia tidak punya 1 miliar. Nah setelah dilucuti 1 miliar itu, ternyata pas dihitung-hitung, berarti kamu tuh fakir aslinya. Nah karena dia fakir dan dia di tangan dia ada 1 miliar yang haram, kan dia wajib sedekah tuh, cari fakir miskin. Nah, pertama kali cari fakir miskin, dia ketemu siapa? Ya saya, kan gitu ya. Berarti saya juga dapat ini. Oke, dapatlah, ambil 5 juta lah gitu kan, buat sebulan. Nah, terus siapa lagi? Adik saya juga. Kasih. Siapa lagi? Kasih. Keluarganya semuanya misalnya, sampai seluruh keluarganya belum habis pun, yang fakir-fakir itu duitnya sudah habis, ya sudah selesai. Kok bisa orang bersedekah kepada dirinya karena dirinya fakir? Karena uang itu bukan milik dirinya. Uang itu kan dia cuman ketitipan, kewajiban dia adalah mengeluarkannya. Mengeluarkan bukan dari dirinya, tetapi di tangan dia. Kepada siapa? Kepada yang fakir. Siapa yang fakir itu? Ya kalau dirinya iya, ya masuk berarti dapat. Bisa dipahami Pak ya sampai di sini ya. Oke. Boleh jika hanya sekedar itu. Tapi ya sekedar mengentaskan kefakirannya saja. Ya berarti kurang lebih berapa Pak? Kalau dikasih sedekah kok 10 juta itu kira-kira cukup nggak? Cukup lah ya.
Nah, sudah cukup lah ya, atau mentok 30 juta lah, udahlah gitu. Tapi jangan kemudian, wah Ustaz, saya punya harta itu 10 miliar tapi haram semuanya. Yang kalau saya hitung-hitung, kalau 10 miliar itu dikeluarkan, saya jadi fakir Ustaz. Maka berarti saya berhak untuk mengambil nafkah atau mengambil sedekah dari harta yang haram itu kan Ustaz? Iya, kamu berhak dapat. Oke deh Ustaz. Berarti karena saya berhak, saya ambil semuanya 10 miliar itu, kan gitu. Untuk kemudian menjadi milik pribadi saya atas nama sedekah dari saya untuk saya. Kalau namanya sedekah, jangan 10 miliar, karena kalau 10 miliar itu sudah hedon, Pak. Saya yakin dengan ada jamaah di antara jamaah di sini kalau dikasih 10 miliar itu pasti pikirannya kawin lagi ini gitu, kurang lebih begitu. Orang kalau kaya miskin itu bukan pikirannya kawin lagi. Orang kalau miskin itu pikirannya adalah alhamdulillah besok ada yang dipakai buat makan gitu, kurang lebih. Kalau pikirannya kok untuk kawin lagi, untuk beli tas mahal, beli gadget mahal, apalagi mobil mahal, itu sudah bukan miskin. Orang miskin nggak pernah kepikiran seperti itu. Nah gitu. Oke, ini kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan hal yang senada kurang lebih. Al-amwalul lati tajibu sadaqatu fiha syar'an lil jahli bi arbabiha kal ghusubi wal wada'i. Harta-harta yang wajib disedekahkan secara syar'i karena tidak diketahui siapa pemiliknya, seperti harta yang tergosok, seperti titipan yang enggak diambil-ambil. Ini biasanya kadang nih, Pak, jam-jam yang ada di masjid itu loh, yang ketinggalan itu. Nah, itu dimanfaatin aja udahlah. Itu luqotoh itu. Pokoknya kalau sudah setahun kok nggak ada yang ngambil, udah manfaatkan saja. Dijual terus dikasih fakir miskin dan segala macam. Atau ya kalau nggak, jam itu saja kasih fakir miskin. Kan paling jam yang ketinggalan itu kan ya paling mentok 1 juta 2 juta gitu harganya, Pak ya. Kalau Rolex gitu insya Allah kalaupun ketinggalan ya tetap akan dicari kan sama orangnya. Nah, kalau yang harganya kok 1 juta 2 juta itu kan halah udah jauh, ya udahlah. Misalnya kok seperti itu, ya sedekahkan saja, itu bisa. Oke, harta yang kemudian tidak diketahui siapa pemiliknya dan harus kemudian disedekahkan, maka la yahuzu liman hiya fi yadihi al-akhdha minha 'ala al-mansus wa kharaja al-qadi jawaz al-akl minha idza kana faqiran. Maka mazhab Hambali ada yang mengatakan meskipun dirinya fakir, dia tetap tidak boleh ngambil dari harta itu, karena nanti akan jadi konflik of interest. Di satu sisi dia penerima, di sisi lain dia pemberi. Jadi dia yang memberi, dia yang menerima. Ini kan suka-suka dia, Pak. Tapi kalau dia ngasih kok kepada orang lain, ini kan setiap orang memainkan perannya satu, antara pemberi atau penerima. Nggak boleh kok satu orang pemberi dan penerima. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka tidak diperbolehkan. Tetapi Al-Qadi mengatakan bahwasanya diperbolehkan hal itu jika dia fakir. Wa afta bihi asy-Syaikh Taqiyuddin fil ghasib al-fakir idza taba. Dan begitu pula ini adalah fatwanya Syekh Taqiyuddin dalam kasus orang yang nyuri terus dia bertaubat. Dan kalau nyuri kok taubat itu harus mengembalikan hartanya kepada fakir miskin gitu ya. Kalau nggak ketahuan ya, atau sudah nggak tahu ini dulu punya siapa sudah nggak tahu itu barangnya, berarti harus dikembalikan ke fakir miskin. Kok dia termasuk fakir, ya berarti dia berhak untuk menerimanya juga. Oke, ini paling tidak yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi boleh untuk menafkahi keluarganya dengan syarat miskin. Bahkan tidak usah keluarganya, dirinya pun boleh dinafkahi dari harta ini ketika miskin dan sekedar mengentaskan kemiskinan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau harta haram itu dipakai untuk naik haji? Naik haji itu bahasa Indonesia ya, Pak ya. Kalau di dalam bahasa Arab bukan naik haji. Karena naik haji itu yang dinaikin apanya, Pak? Tapi kalau kita bilangnya naik haji, entah karena naik pesawat atau naik kapal gitu jadi disebut naik haji, padahal ya nggak naik juga, Pak. Haji ya gitu-gitu aja gitu. Oke. Jumhur ulama mengatakan hukumnya sah. Madhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan hukumnya sah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qarafi. Beliau bermadhab Maliki mengatakan alladhi yusalli fi thawbin maghsubin aw yatawaddau bima'in maghsubin aw yahujju bimalin haramin kullu hadhihi al-masail 'indana sawa'un fi sihhah. Orang yang sholat pakai baju hasil nyuri atau ghasab ya. Orang mau sholat, Pak, pakai celana pendek, terus kan nggak bisa sholat pakai celana pendek, harus nutup aurat kan. Nyari-nyari sarung di masjid nggak ada. Akhirnya ada jemuran di samping masjid punya orang.
dia ambil jemuran itu, dia sholat pakai itu tanpa izin sama orangnya, dosa nggak Pak? Dosa. Pakai barang orang tanpa izin, itu dosa. Tapi sholatnya sah apa enggak? Nah, sholatnya dikatakan sah. Begitu pula dengan haji yang pakai duit haram, hajinya tetap sah, menggugurkan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Fa inna nafaqata la ta'anqalha bil hajj. Kenapa? Karena duit itu nggak ada hubungannya dengan haji. Haji itu kan perbuatan, itu adalah ibadah yang sifatnya napak tilas Pak. Haji itu kan pertama umroh dulu, beres, habis itu kalau tamatuk misalnya terus nanti tanggal 9 ke Arafah. Di Arafah ngapain? Pokoknya ke Arafah gitu aja. Dari habis duhur sampai maghrib, habis itu berjalan ke Musdalifah, malam sampai subuh. Pas subuh berjalan ke Mina, pas di Mina nanti lempar jumroh Aqobah, habis itu tawaf, sa'i, habis itu balik lagi ke Mina, nginep sampai 2 hari. 2 hari itu selama hari tanggal 11 sama 12 itu melempar 3 jumroh. Udah gitu dong. Ini tidak ada satupun yang pakai duit, semuanya pakai badan. Duit itu hanya sarana untuk menyampaikan dia nyampe sana. Udah. Artinya kalau inti dari ibadah haji nggak ada satupun yang pakai duit. Kalau zakat kan jelas Pak, ibadahnya pakai apa? Ya duit itu yang kita buang kan. Tapi kalau haji nggak ada satupun yang pakai duit Pak. Jenengan kalaupun nggak punya duit, tapi pas 9 Dzulhijjah kok bisa ke Arafah, wajib haji Pak. Karena permasalahannya adalah nyampe apa enggak, kan gitu. Nah, li'annaha laysat ruknan wala surifat fi ruknin. Karena nafkah itu bukan rukun. Bal nafaqatut thariq li hifdhi hayatil musafir. Itu hanya nafkah untuk perjalanan supaya tetap nyampe dalam kondisi sehat wal afiat dan masih hidup. Maka hajinya sudah dinyatakan sah. Tapi dosa nggak Pak? Orang haji pakai duit haram, dosa nggak? Dosanya bukan hajinya, dosanya itu nyolongnya duit itu. Maka misalnya nih, sebagai ilustrasi saja Pak, sebagai ilustrasi, orang dapat suap 500 juta. Oke? Kemudian karena ini duit 500 juta itu dia paham ini masalah ini duit. Kalau dipakai foya-foya makin masalah lagi. Dikasih makan anak nanti masalah. Udahlah daftar haji furoda saja. Biar saya minimal haji dulu. Bayar duit 500 juta untuk haji furoda. Berangkatlah dia, pulang sampai rumah. Pas nyampe rumah alhamdulillah dapat hidayah. Harusnya saya nggak boleh menerima duit itu. Tapi saya udah terlanjur disebut Pak Haji. Ya entah haji haram atau haji halal, pakai Pak Haji lah gitu ya. Nah, bagaimana dengan 500 jutanya? Maka kalau dia taubat, 500 juta itu dia harus kembalikan. Kembalikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Tetapi hajinya nggak perlu diulang. Karena hajinya sudah sah. Itu pandangan madhab jumhur ulama. Tetapi kalau madhab Hambali, hajinya tidak sah. Artinya apa kalau hajinya tidak sah? Karena hajinya tidak sah, maka dia kalau taubat harus haji lagi. Setelah taubat nih, pulang tadi, terus wah saya harusnya nggak boleh pakai duit itu, kok malah saya terima duit itu. Maka hajinya tidak sah, sehingga duitnya harus dia kembalikan ke orang lain. Dan besok kalau dia kaya lagi, dia wajib untuk pergi haji lagi. Kalau dia kaya kok nggak pergi haji, maka dikatakan mati dalam kondisi Yahudi, kalau nggak Nasrani, kalau nggak Majusi. Artinya berarti mati belum haji dia, padahal kaya. Saya kan sudah haji. Enggak, haji kamu nggak sah pakai duit haram. Tapi kalau jumhur ulama, hajimu sudah sah. Masalahnya 500 jutanya tetap balikin. Gitu Pak. Jadi dosanya dia itu terkait 500 jutanya, masalah hajinya ya sudah, haji kamu sudah sah. Kalaupun besok kok kaya lagi, ya sudah, kamu tidak perlu haji lagi. Yang penting 500 jutanya itu dikembalikan. Saya kira jumhur ulama lebih ini ya, lebih memudahkan lah gitu ya. Lebih memudahkan. Ya semoga saja kita bisa pergi haji tanpa duit haram kan gitu Pak ya. Semoga saja. Amin. Nah, kenapa kok kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengatakan sah? Karena man amma hadzal baiti minal kasbil haram, ya, syakhsun fi ghairi ta'atillah. Barang siapa yang pergi ke Baitul Haram dengan uang yang diharamkan, maka dia adalah seseorang yang pergi bukan dalam ketaatan kepada Allah.
fa idza ahalla wa wada'a rijlahu fil ghurazi aw ar-rikabi wa ba'athat bihi rahilatahu fa qala labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama. Maka ketika dia meletakkan kakinya di atas kendaraannya untuk menuju ke Baitullah, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, maka ada yang jawab dari atas langit, la labbaika wa la sa'daika kasbuka haram wa zaduka haram farji' ma'zuran ghairu ma'jurin. Tidak ada labbaika itu apa ya? Tidak ada penyambutan untukmu, wala sa'daika, dan engkau tidak akan menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Kasbuka haram, kamu pakai duit haram, berbekal pakai duit haram, maka pulanglah dalam kondisi berdosa tanpa diberikan pahala. Ini menunjukkan bahwasanya hajinya tidak sah. Wa absyir bima yasu'uka wa idza wa absyir bima yasu'uka, dan berbahagialah nanti kamu akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi dikasih seperti itu. Wa idza kharaja ar-rajulu hajjan bimalil halal, tapi kalau ada seseorang yang kemudian keluar atau pergi dengan uang halal untuk pergi haji, wa wada'a rijlahu fir rikab, dan meletakkan kakinya itu di atas kendaraannya, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu kan perjalanan dari pokoknya dari kita ihram sampai kemudian kita melihat Ka'bah atau wukuf dan seterusnya, itu kan bacanya itu labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Terus itu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Memang itu adalah lafal kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada yang menjawab dari langit, labbaika wa sa'daika, ahlan wa sahlan, ayo sini ayo wa sa'daika, dan engkau akan bahagia. Qad ajabtuka rahilataka halalun, aku telah menjamumu, aku telah melihat kamu menjawab panggilanku, tungganganmu itu halal, pakaianmu itu halal, kamu pakai bekal yang halal, farji' ma'juran ghairu ma'zurin, maka nanti pulanglah dalam kondisi ma'juran, mendapatkan pahala, bukan sebagai orang yang penuh dosa. Maka dalam pandangan mazhab Hambali, dari hadis ini, orang yang haji pakai duit haram itu dari awal tidak sah. Maka besok kalau tobat, punya duit lagi, wajib pergi lagi untuk menggugurkan kewajiban haji seumur hidupnya. Tapi kalau menurut jumhur ulama, ya sudah, yang haram itu nafkahnya, tinggal beresin nafkahnya, hajinya tetap halal. Oke, itu kata mazhab Hambali ya. Oke, ada perbedaan pendapat. Yang terakhir, bagaimana jika uang haram itu dipakai untuk membangun masjid? Ya, terutama lah ini para DKM yang kalau misalnya, kayaknya banyak DKM lah di sini pastinya. Kalau misalnya masjidnya kok ditawarin untuk dikasih sumbangan, nominalnya besar, 500 juta gitu. Oh ya udah Pak, kirim saja ke rekening ini. Oh enggak, mohon maaf, kami enggak akan kirim lewat rekening, akan kami bawa pakai tas saja. Ini ciri-ciri Pak ya. Biasanya kalau yang agak haram itu enggak berani lewat rekening itu, nggak berani lewat transfer itu, karena masalah Pak. Ketahuan nanti kan apa segala macam. Jadi cash saja. Saya pernah punya cerita, kawan saya, beliau kerja di perusahaan konstruksi, ada kontrak untuk membangun masjid, harganya mungkin kayaknya sekitar 5 atau sekian M gitu, antara 5 sampai 10 saya lupa, sekian M gitu. Oh ya sudah, harganya berapa, transaksinya berapa, DP-nya berapa, segala macam itu dibicarakan. Oh ya segini, oke, deal, siap. Kapan akan melakukan transfer pertama kali atau pembayaran pertama kali? Oh ya, kami tidak akan transfer, tapi kami akan DP 1 miliar, ini akan kami bawa pakai mobil. Wah, ini udah langsung curiga nih. Mana yang mau nyumbang itu adalah oknum-oknum yang pejabat agak tinggi lagi. Waduh, ini dari apa ini kan? Kok nggak berani transfer gitu? Tapi yang mau dibangun adalah masjid. Akhirnya kawan saya ini tidak mau. Perusahaan kantornya dia nggak mau ngambil yang proyek ini, karena Allahu a'lam apakah karena faktor halal haram atau ini kalau tidak pakai transfer kita yang ribet gitu. Penghasilan dari mana, siapa orangnya, segala macam, nanti repot itu terkait dengan pemeriksaan keuangan dan seterusnya. Oke, itu cerita. Misalnya kalau seperti itu, boleh nggak kemudian DKM ini orang kayaknya agak-agak ada bau-bau korupsi dikit ini, ngasihnya 500 juta, lumayan banget 500 juta, kita juga butuh. Cuman masalahnya kok kayaknya bermasalah nih, kita terima apa enggak nih kurang lebih.
Oke, pertama, Ibnu Rushd dan juga ulama Syafi'iyah mengatakan boleh. Terima saja, tidak apa-apa. Yang haram kan di tangan dia. Justru dia itu ngasih ke masjid sedang dalam rangka mensucikan dari yang kotor-kotor itu. Duitnya 1 miliar yang haram, dia kasih ke masjid 500 juta. Kan minimal sisa 500 juta lagi dia. Tinggal ngeluarin lagi yang 500 juta. Yang 500 juta yang ini sudah clear, sudah bersih, sudah kemudian berpindah hukumnya yang tadinya haram di tangan dia menjadi halal di tangan masjid. Disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, wa in kana limalikin la ya'rifuhu wa ya'isa min ma'rifatihi. Kalau ada harta yang tadi tidak bertuan, yang haram yang ada di tangan kita itu, fayambaghi an yasrifahu fi masalihil muslimin. Maka cara untuk berlepas diri dari harta itu adalah diserahkan untuk kemaslahatan mukmin secara umum. Seperti kal qanatiri, membangun jembatan-jembatan, warrubatu, dan juga membangun panti-panti, wal masajid, dan silahkan untuk membangun masjid-masjid, wa masalihi thoriqi Makkah, ataupun untuk membangun jalan. Tapi kalau di dalam kitab Al-Muhadzab ini dispesifikan jalan menuju Mekah, Pak. Karena memang zaman dulu kayaknya jalan itu nggak perlu dibangun gitu. Sekarang doang kan jalan perlu dibangun itu ya sekarang. Wa nahwa dzalika mimma yastarikul muslimuna fihi. Ataupun apapun itu yang sekiranya orang-orang mukmin itu menggunakannya secara bersama-sama. Jadi boleh diberikan untuk masjid. Wa illa fayatasaddaqu bihi ala fakirin aw fuqara. Ya kalaupun tidak, ya wis sedekahkan saja untuk orang fakir miskin. Silakan. Artinya menurut mazhab Syafi'i dan juga Ibnu Rushd Al-Maliki itu memperbolehkan harta haram untuk dipakai membangun atau kemaslahatan masjid. Itu diperbolehkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata mazhab Hanafiyah dan Hanabilah dan juga pendapat sebagian mazhab Malikiyah tidak memperbolehkan untuk masjid itu menerima harta yang haram jika diketahui haram. Ketahuan nih harta haram nih, atau ya orangnya lah, kemudian wah ini saya punya duit haram nih, buangnya kemana? Jangan ke masjid, ke tempat yang lain. Kalau pakai mazhab ini, tapi saya sarankan pakai mazhab Syafi'i saja lah, tidak apa-apa lah. Wong ada yang memperbolehkan kan? Toh daripada bingung nanti dicurigai orang segala macam, masukin ke masjid. Tapi ya kalau misalnya tetangganya banyak yang miskin, ya itu aja, kasih mereka gitu. Dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang boleh memakmurkan masjid dalam tanda kutip. Artinya kalau harta itu kok bukan dari hasil keimanan kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh dipakai untuk memakmurkan masjid. Jadi ini menurut jumhur ulama demikian. Tapi mazhab Syafi'i memperbolehkan seseorang untuk nyumbang masjid pakai duit yang haram. Sebagai ya salah satu cara dia melepaskan diri dari harta haram itulah dia membangun masjid. Tetapi ya harta haramnya 1 miliar, harus 1 miliar itu dikeluarkan semuanya. Kembali lagi saya ingatkan, najis yang bisa disucikan adalah najis yang nempel ke benda suci. Nah, kaki kita terkena najis, maka bisa disucikan, Pak, dengan cara najisnya kita buang dari kaki kita. Kenapa? Karena kaki kita aslinya suci, tapi sedang tertempel najis, maka tinggal buang najisnya. Tetapi kalau najis, misalnya 1 botol isinya kok kencing kucing semuanya, bisa nggak air ini disucikan? Ya nggak bisa. Air ini ya harus dibuang semuanya untuk supaya jadi suci. Nah, sama dengan harta. Harta kita yang halal itu perlu dizakati karena ada kemungkinan terkontaminasi dengan yang haram-haram. Tapi halal. Itu bisa kemudian disodakoin dikit supaya harta sisanya itu bersih. Tetapi kalau dari awal 1 miliar itu semuanya kotor, ya 1 miliar itulah yang perlu kemudian dibersihkan, dihilangkan supaya tidak mengotori diri kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini, Pak ya. Jadi jangan pernah merasa nggak apa-apa korupsi 2 miliar, yang penting setengahnya 1 miliarnya buat sedekah, nggak apa-apa kali. Udah halal kayaknya ini, nggak bisa, Pak. Tetap harus dibuang semuanya karena dari awal itu bukan hak kita. Taib. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah bagaimana kemudian
harta itu ketika seseorang terlanjur punya harta haram, kemudian taubatnya gimana? Hal ini kemudian disampaikan oleh para ulama karena memang agama Islam itu adalah agama yang menerima kesempatan atau memberikan kesempatan seluruh orang selama belum meninggal, maka sejahat apapun dia masih bisa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus taubat, gitu ya. Dan jangan mengentengkan. Karena kita tidak pernah tahu kapan batas akhir kita bisa taubat itu kapan. Artinya kapan kita mati itu kan. Maka bertaubatlah segera, meskipun ada kemungkinan besok balik lagi. Ya wis nggak apa-apa, besok balik lagi, ya taubat lagi aja. Artinya jangan sampai kekhawatiran kita nggak bisa istiqomah menyebabkan kita enggan untuk taubat sekarang. Entar aja deh kalau kira-kira sudah bisa istiqomah. Nggak usah, sekarang taubat aja dulu. Belum bisa istiqomah ya besok coba lagi. Udah gitu aja terus. Oke, itulah terkait dengan masalah pertaubatan dari harta yang haram. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Karena sudah jam 1, jadi kita cukupkan saja ya Pak ya. Semoga bisa difahami dan semoga kita semuanya terhindar dari harta yang haram. Semoga kita dimudahkan untuk bisa mencari harta yang halal, berkah dan manfaat dunia akhirat, dan semoga kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah sampai nanti kita semuanya bertemu Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.